Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Z Fajrul Falah, NPM 18144200110. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rasional emotif terapi. Jadi, apa itu rasional emotif terapi? Mari kita simak selanjutnya dalam slide-slide berikutnya. Baik, yang pertama, tokoh teori Albert Ellis, ahli psikologi klinis, sering mengukuskan diri dalam bidang konseling perkawinan dan keluarga. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya dalam teori belajar behavioral, kemudian ia mengembangkan suatu pendekatan sendiri yang disebut rasional emotif terapi atau terapi rasional emotif dan biasa disingkat dengan RET. Rasional emotif terapi. Rasional emotif terapi dapat diartikan dengan corak konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berpikir dengan akal sehat, berperasaan, dan berperilaku, serta sekaligus menekankan bahwa suatu perubahan yang mendalam. Jadi, corak konseling RET sendiri berpangkal dari beberapa keyakinan tentang martabat manusia dan tentang proses manusia dapat mengubah diri, yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian lagi bersifat psikologi. Yaitu yang pertama ada manusia. Manusia adalah bentuk manusiawi, artinya mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Selama hidup di dunia, dia dapat berusaha untuk menikmatinya sebaik mungkin. Yang kedua, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh bekal keturunan dan pembawaan. Ketiga, hidup secara rasional berarti berpikir, berperasaan, dan berperilaku sedemikian rupa sehingga kebahagiaan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk hidup secara rasional dan sehat. Orang yang kerap berpegang pada keyakinan yang sebenarnya kurang masuk akal atau irasional, itu lawan kata dari rasional. Ada irasional. Yang selanjutnya, pikiran-pikiran manusia biasanya menggunakan lambang verbal dituangkan dalam bentuk bahasa. Bila mana manusia tidak bahagia dan mengalami gejolak perasaan yang tidak menyenangkan serta menumbuhkan semangat hidup, rasa-rasa itu bukan berpangkal pada kejadian dan pengalaman yang telah berlangsung, melainkan pada tanggapannya yang tidak rasional terhadap kejadian dan pengalaman itu. Yang selanjutnya ada untuk membantu mencapai taraf kebahagiaan hidup yang lebih baik dengan hidup lebih rasional. Mengubah diri dalam berpikir rasional bukan perkara yang mudah, karena orang yang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan dan sebenarnya tidak masuk akal ditambah perasaan cemas. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep pokok. Di sini Ellis memandang manusia bersifat rasional dan irasional. Orang berperilaku dalam cara-cara tertentu, mempunyai derajat yang tinggi dalam sugestibilitas dan emosionalitas yang negatif. Para penganut teori RET percaya bahwa tidak ada orang yang disalahkan dalam skala sesuatu yang dilakukannya, tetapi orang yang bertanggung jawab akan semua perilakunya. Unsur pokok teori rasional emotif adalah asumsi bahwa berpikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah. Emosi disebabkan dan dikendalikan oleh pikiran. Emosi adalah pikiran yang dialihkan dan diprasangkakan sebagai suatu proses sikap dan kognitif yang intrinsik. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tujuan konseling rasional emotif. Tujuan konseling rasional emotif yaitu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien terhadap irasional yang logis. Menjadi rasional dan logis
agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization-nya seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan afektif yang positif. Pada slide selanjutnya yaitu ada gambaran tentang apa yang dilakukan oleh seorang praktisi atau konselor rasional emotif. Saya akan menggambarkan sedikit, yaitu yang pertama, mengajak klien untuk menanggalkan ide-ide rasional yang mendasari gangguan emosional dan perilaku. Yang kedua, menantang klien dengan berbagai ide yang valid dan rasional. Yang ketiga, menunjukkan pada klien asas logis dalam berpikir. Yang keempat, menggunakan analisis logis untuk mengurangi keyakinan irasional klien. Yang kelima, menunjukkan bahwa keyakinan irasional ini adalah kooperatif, menggunakan humor untuk menantang irasional pemikiran klien. Yang terakhir ada menjelaskan kepada klien bagaimana ide irasional ini dapat ditempatkan kembali atau didistribusikan kepada ide-ide rasional yang harus secara empirik melatar belakangi kehidupannya. Mengajarkan bagaimana mengaplikasikan pendekatan ilmiah, objektif, dan logis dalam berpikir. Jadi ketika klien ini misalnya dia itu minder di semester 1, dia itu minder. Nah, lalu dia itu datang ke dosen atau ke konselor, dia konsultasi, kenapa sih saya bisa minder. Nah, lalu di situ si konselor itu memberikan arahan kepada klien untuk mendistribusikan ide-ide rasional. Jadi ketika akan menginjak semester selanjutnya misalnya, nah si klien ini tidak usah khawatir. Jadi tidak usah khawatir dirinya itu tidak bisa berkembang. Jadi wajar, karena apa? Semester 1 itu biasanya klien ini masih terbawa dengan sifat-sifat masa remaja, yaitu di sekolah. Beda antara sekolah dengan kampus, kehidupan sekolah dengan kehidupan kampus. Nah, begitu. Jadi baik, terdapat 4 langkah dalam pelaksanaan peran konselor di sini agar terlihat jelas dan nampak dalam proses konseling dengan teknik RET ini. Langkah pertama yaitu, dalam langkah ini konselor berusaha menunjukkan kepada klien bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan keyakinan yang tidak rasional. Langkah kedua, peran konselor adalah menyadarkan klien bahwa pemecahan masalah yang dihadapinya merupakan tanggung jawab sendiri. Yang dimaksud di sini adalah klien boleh menentukan apa yang telah si konselor ini berikan. Nah, jadi konselor itu berhak memilih pilihannya sendiri. Langkah ketiga, konselor berperan mengajak klien menghilangkan cara berpikir dan gagasan yang tidak rasional. Untuk tujuannya ya untuk menghindari klien itu berbuat yang tidak-tidak. Dan langkah keempat yaitu peranan konselor sengkot. Kemudian langkah keempat yaitu peranan konselor adalah mengembangkan pandangan-pandangan yang realistis dan menghindarkan diri dari keyakinan yang tidak rasional. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik terapi. Pada teknik RET ini terdapat 4 teknik terapi. Yang pertama yaitu teknik assertive training, yaitu teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk terus-menerus menyesuaikan diri
dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Contohnya, dulu klien ini mempunyai sifat yang malas-malasan. Nah, setelah klien ini menerapkan teknik assertive training, nah si klien ini ditanya dulu, setelah kamu datang kepada konselor, nah konselor bilang kepada klien, mau kamu seperti apa setelah kamu menyadari bahwa kamu itu ternyata malas-malasan. Nah begitu, saya ingin rajin, ingin seperti teman-teman yang lain, ingin mendapat nilai yang bagus. Nah begitu. Nah di situ si konseli itu harus membiasakan dan terus-menerus menyesuaikan diri pada apa yang dia inginkan secara istiqomah atau yang kedua yaitu ada teknik sosiodrama yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekankan perasaan negatif melalui suasana yang didramatisasikan. Yang ketiga yaitu ada teknik self modeling. Teknik self modeling ini teknik yang digunakan untuk meminta klien agar berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Yang keempat, teknik imitasi. Teknik imitasi ini yang digunakan di mana klien diminta untuk menirukan secara terus-menerus soal model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Nah, dalam sebuah teknik tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahannya dalam teknik RET ini. Jadi, kelebihan teknik RET yaitu tekanannya pada peranan tanggapan kognitif terdapat timbulnya reaksi-reaksi perasaan. Sedangkan kelemahannya ialah kurangnya pengakuan terhadap perasaan dasar sebagai suatu faktor yang sangat dominan dalam kehidupan manusia yang tidak begitu mudah mengalami perubahan, karena kita sadari bahwa kalau yang namanya manusia itu ada yang namanya watak, dan watak itu dibawa sejak ia lahir. Dan adanya teknik RET ini itu merubah watak sifat seorang manusia ke jenjang yang lebih baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menceritakan sedikit contoh kasus dalam teknik RET, yaitu merubah pikiran klien yang tadinya irasional menjadi rasional. Jadi pertama-tama itu yaitu ada siswa atau siswi yang akan melaksanakan ujian. Nah, ia takut dan merasa cemas akan ujian yang nanti ia kerjakan. Nah, ia itu takut karena dia beranggapan bahwa dia itu tidak akan lulus. Padahal ujian akan dilaksanakan masih 4 bulan lagi. Siswa tersebut berpikir irasional. Nah, di sini tugas konselor membantu klien agar klien sadar dan bisa berpikir rasional. Karena jika klien tetap berpikir irasional, itu akan membuat klien tidak siap menghadapi ujian dan bisa berakibat pada konsentrasi saat mengerjakan soal ujian, dan bisa berakibat buruk dalam nilai yang akan ia dapatkan. Konselor membantu klien mengubah pikiran irasional menjadi rasional, sehingga klien menyadari akan pikirannya itu. Klien bisa berpikir rasional dengan belajar selama 4 bulan itu akan menjadi siswa itu merasa
bahwa setelah ia melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan belajar selama 4 bulan itu, ibaratnya persiapan sebelum ujian lah begitu. Jadi si konselor memberikan masukan kepada klien, masih ada 4 bulan lagi sebelum kamu melaksanakan ujian. Itu adalah waktu yang sangat cukup untuk kamu melaksanakan atau melakukan belajar, agar nanti ketika kamu menghadapi ujian itu kamu akan sangat menguasai tentang materinya. Nah, begitu. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.